Ya, halo anggota KMC Komsel. Tetap semangat berkomsel gitu kan, kita bertumbuh bersama-sama. Mau nambahin sedikit aja sih dengan apa yang kita bahas tentang perkawinan campuran ini, dengan topik kita yaitu doa yang disertai dengan kerendahan hati, berdoa dalam kerendahan hati. Memang kalau kita punya hal yang kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, kita harus belajar rendah hati, kita mengakui dosa kita, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita bawa itu ke hadapan Tuhan, dan mengaku dosa itu penting banget bagi umat percaya gitu ya kan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita gitu. Tapi kalau kita bawa dengan kerendahan hati, saya percaya Tuhan itu akan mengampuni setiap dosa dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu berdoa dengan kerendahan hati itu akan membuat hati Tuhan bersuka, karena dia tahu bahwa ini anak sudah sadar dari dosanya, ini anak sudah mengaku dosanya gitu kan, dan sehingga dia bisa berjalan masuk ke next step, yaitu membuang dosanya gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ezra dan bangsa Israel ini, orang-orang ini, mereka bukan hanya mengaku dosa, mereka bukan hanya nangis-nangisan berkabung, mereka bukan hanya itu, bukan hanya nangis keras-keras, bukan hanya itu, tapi mereka juga punya part setelah mereka mengaku dosa dan berdoa dengan kerendahan hati, dengan nangis, dengan kepedihan gitu, mereka melakukan apa yang dinamakan dengan membuang dosa gitu. Nah, dalam hal ini adalah yang mereka kerjakan adalah membuang istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang benar-benar tidak diinginkan oleh Tuhan gitu. Nah, itu aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini adalah begini. Kalau kita tahu itu dosa, apa saja yang terkategori dalam dosa gitu, kita minta ampun, kita mengaku di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa dengan kerendahan hati, berdoa dengan kesungguh-sungguhan bahwa dosa itu benar-benar serius, dan dosa itu adalah upah dosa itu bukan main-main gitu kan. Kita belajar mengakui berketetapan hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya adalah yang kita mesti kerjakan adalah buang semua dosa-dosa itu, semua yang bisa membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama itu kita harus buang gitu. Itu aplikasinya yang kita pelajari dari tema hari ini. Berdoalah dengan kerendahan hati, karena kerendahan hati itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata gini, Tuhan dekat dengan orang yang hatinya remuk, yang hancur gitu. Bukan dia senang akan kehancuran hati kita, bukan, tapi karena dia tahu di dalam hati yang hancur itu, setelah itu beres, setelah itu dia bisa mengerjakan hal yang kedua, yaitu membuang dosa-dosa yang ada. Jadi pertobatan itu bukan hanya cerita tentang nangis-nangisan, sedih-sedihan gitu, konseling, nangisan, udah gitu, udah selesai, enggak. Tapi pertobatan itu harus disertai dengan tindakan membuang dosa dan berjalan kembali ke apa yang Tuhan mau. God bless. Tuhan Yesus memberkati, bertumbuh bersama Komsel.